Halo sahabat, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini begini nih sahabat, ada pertanyaan lagi dari kawan kita kemarin. Teman kita Pak Maherzen telah mengeksekusi lahan 2,5 hektar lebih di daerah Kota Jambi dan dihargai di harga 2,5 miliar. Pertanyaan beliau sudah eksekusi telah mendp-kan tanah tersebut di harga 300 juta. Nah, sisanya 1,7 juta, 1,7 miliar maksudnya sahabat Peti. Nah, bagaimana Bang cara mengangsur trik supaya dia bayar bertahap sahabat Peti? Maksudnya seperti apa, bagaimana caranya Bang, meminta pendapat sama kami. Jadi kami anjurkan, nah sebelum itu kami jawab pertanyaan Bapak, kami akan tanyakan kepada Pak Maherzen. Pak Maherzen, karena sudah Anda eksekusi dengan DP 300 juta, tapi apakah Anda sudah punya bayangan apakah tanah lokasi tersebut termasuk zona, memang zona untuk perumahan dan pemukiman? Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah termasuk pemukiman dan perumahan, Anda perlu punya set plan seperti ini, sahabat TikToker, sahabat properti, oke? Perlu set plan seperti ini. Nah, set plan seperti ini bisa Anda buat di banyak saya yang bisa bikin seperti orang BPN juga bisa. Nah, ini syarat-syarat seperti ini perumahannya perlu kita bikin sahabat. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tanah sudah mengeksekusi ya, kita lanjut keluar sahabat properti. Jadi kalau bagaimana Bang cara pembayaran ke depannya seperti apa? Karena kita telah seperti dia bilang tadi 300 juta sudah dibayarin di DP, tapi 1,7-nya seperti apa? Apakah seperti sistem termen 2 bulan 3 bulan? Nah, ini trik sahabat properti. Kalau seperti itu kami anjurkan seperti kebiasaan kami sahabat properti. Kalau tanah DP yang sudah kita bayar 300 juta, sisanya kita bayar per akad kredit sahabat properti. Nah, per akad kredit itu bagaimana Bang? Per akad kredit itu setelah terjadi penjualan rumah ya. Nah, kalau terjadi rumahnya, kalau terjadi akad berapa unit pun kita bayarin sahabat properti. Misalnya hari ini bulan ini 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata terjadi penjualan 2 bulan ke depan 1 unit, 2 unit, 3 unit. Nah, 3 unit itu langsung kita bayarkan kepada yang punya lahan sejumlah per unitnya berapa. Misalnya per unitnya lahannya 20 juta nih, seperti ini sahabat. Ini bisa jadi kalau kita ini lahan tanah ya, kita anggap ini per coupling ini sahabat 20 juta ya, 20 juta. Nah, apabila rumah ini laku terjual 1 unit, terjadi akad kredit seperti itu ya, maka untuk harga tanah 20 juta langsung kita bayarkan kepada yang punya lahan. Kira-kira begitu ya. Nah, dikali berapa unit. Jadi sistemnya jatuh tempo, tapi kita tidak terbebani sahabat properti. Nah, Bang, apakah yang punya lahan mau? Kan begitu sahabat properti pertanyaannya. Jadi ini tergantung lagi lobby sahabat properti, lobby. Sebenarnya biasanya yang kami alami selama menjadi developer itu, developer yang punya lahan sih mau-mau saja sahabat properti, asalkan perjanjiannya jelas ya, perjanjian jelas di notaris. Dan kita sebagai developer, kita sanggup melebihkan sahabat properti dari harga yang standar. Misalnya begini, bukan melebihkan ya, beri yang punya lahan itu semacam komisi lah. Misalnya per unit, per coupling di sini harganya 20 juta ya. Nah, 20 juta kita bisa berikan nilai lebih kepada yang punya lahan itu sekitar 2 jutaan sahabat properti. Bonus lah semacam itu, karena mereka telah sebenarnya yang punya lahan itu telah memodalin kita sahabat properti sebagai developer, karena bayarannya jatuh tempo. Nah, limitnya ada limitnya sahabat properti. Kita ambil agak jangka panjang, agak 3 tahun sahabat properti. Ini mudah sekali. Nah, bagaimana Bang kalau seandainya
si yang punya lahan ketakutan sebenarnya, karena nanti bisa jadi semua lahan ini sahabat properti nanti akan di SHGB kan atas nama PT ya, atas nama PT. Nah ini juga berisiko bagi yang punya lahan. Jadi kalau punya lahan dia jeli, dia nanti tidak akan punya kepemilikan lahan di tanah dia sendiri, karena telah kita baik namakan SHGB atas nama PT. Nah ini juga jadi masalah. Sebenarnya triknya mudah aja sahabat seperti masukkan yang punya lahan ke sebagai pengurus ya bisa, atau sebagai beri dia saham sekitar 5% di akte pendirian perusahaan. Robah aja nggak apa-apa seperti ke notaris sebentar, robah akte, masukkan dia sebagai komisaris gitu, untuk meyakinkan mereka kita kan bisnisnya serius, tidak mau tipu-tipu orang. Jadi kita aman, yang punya lahan pun aman sahabat putih. Nah selanjutnya pertanyaannya adalah kalau itu sudah tereksekusi bang, untuk membangun bagaimana bang nantinya membangun perumahan. Nah kalau membangun sahabat itu ada berapa trik ya. Misalnya tanah sudah dieksekusi seperti ini. Nah untuk membangun seperti itu butuh duit kira-kira sekitar 60-70 jutaan ya, tergantung lokasi Anda berada di mana. Bisa 70, bisa 80. Rate-nya sekitar itu kalau rumah-rumah subsidi. Nah, biasanya kami sahabat properti waktu launching kita tiga coupling, berapa coupling ya seperti ini ya. 1 2 3 coupling itu kita mencari darah segar. Jadi kita promo sahabat properti. Jadi pada saat kita buka launching begini, kita jual saja coupling-couplingnya ini kepada warga-warga yang mau ambil. Ya terserah kita mau ambil berapa. Kita buang saja, misalnya satu coupling ini karena sudah disertifikat 50 juta, ada 150 juta sahabat properti. Jadi kita buang saja 5 unit untuk kita promokan, cari konsumen yang mau ambil cash bertahap sahabat properti. Jadi dia bayar DP, kalau rumah harganya 160, biasanya kami meminta DP di harga 2 kali bayar ya, 80 juta misalnya atau 90. Nah dengan harga begitu kita sudah bisa bangun rumah, ada kelebihan sedikit untuk operasional perusahaan. Terus sisanya dibayar diangsur setelah rumah jadi sahabat seperti. Nah sertifikatnya kan kita tahan. Itu cara mudah. Yang kedua, nah ini trik lain sahabat seperti. Kalau bangunannya banyak bagaimana bang? Misalnya konsumennya sudah ada 10-20 orang yang menunggu antri, tapi kita no cash, tunai nggak ada sahabat seperti. Nah cara terbaik adalah kalau pemula Anda jangan pinjam ke KYG ya, KYG ada modal konstruksi ke bank. Biasanya agak sulit kalau pemula. Biasanya kami lebih senang biasa berpengalaman kerjasama dengan BPR Bank Perkreditan Rakyat. Nah BPR ini sahabat properti memang bunganya agak tinggi, tapi dalam hal urusan pinjam meminjam itu tidak sulit sahabat propertinya, karena BPR itu begini, asalkan ada jaminan ada, proyeknya jelas, legalitasnya jelas, tanahnya ada, konsumennya ada, mereka akan kucurkan dana sahabat properti itu ya. Jadi sangat ini banyak sekali jalan menuju Roma. Yang ketiga, kalau BPR pun tidak bisa, misalnya contoh Anda bisa gandeng investor sahabat properti. Nah banyak sih sebenarnya. Kalau kami investor pun tidak kami butuhkan, tapi yang kami perlukan adalah supply material, karena kita sebagai pemula kadang kita bangun sendiri sahabat properti. Jadi yang kita perlukan adalah bayar tukang tunai setiap minggunya itu harus ada, itu aja. Yang kedua adalah kita harus cari utangan supply material, itu sahabat properti. Jadi kalau kita sebagai developer harus punya link yang banyak ya. Jadi bagaimana kita bisa mencari hutangan kepada supplier. Apabila material kita ada, bayaran tukang sudah ada, ya udah jelas tuh proyek bisa jalan aja sahabat properti. Oke sahabat properti, kalau ada pertanyaan di sekitar sini silakan ditanyakan, nanti kita akan
kita akan bahas seperti apa proyek Anda. Dan kalau Anda belum bergabung di komunitas Gabung MJI, segera gabung sahabat, karena banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan di bergabung di grup MJI Property. Ini ada di bawahnya, ada gabung, Anda tekan saja. Oke, salam promosi.